Kalau misalnya kalian lagi mikir, cocok nggak sih kalian mencoba karir di bidang keuangan? Pertama, coba pikir dulu, profesi apa di sektor keuangan yang kira-kira menarik buat kalian? Pekerjaan di bidang keuangan banyak macamnya. Mau untuk kalian yang lulusan SMA atau sudah pegang gelar sarjana. Mikirin sektor mana yang mau kalian ambil, mau itu akunting, manajemen investasi, perbankan, atau asuransi, itu penting banget. Terus kalian juga harus mikir kerjaan apa di sektor itu yang paling cocok dengan kepribadian, kemampuan, dan preferensi kalian. Halo dan selamat datang di Facultative Break Time, tempat paling oke untuk cari tahu seputar akuntansi dan finance. Dari informasi terbaru seputar dunia akuntansi dan keuangan, tips dan trik belajar, fakta-fakta, mitos, isu-isu, semua yang kalian butuhin untuk mendalami dunia akuntansi dan finance bisa kalian dapetin di sini. Jangan lupa gabung dengan komunitas kita dengan subscribe channel ini, biar kalian gak kelewatan video-video terbaru di Facultative. Di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang cocok nggak sih karir di bidang keuangan buat kalian. Yuk langsung aja kita bahas. Akuntan. Akuntan itu tugasnya ngebantu organisasi, mulai dari individual, badan amal kecil, sampai bisnis yang lingkupnya global. Tugasnya untuk ngelola informasi keuangan mereka dan bantu mereka untuk ambil keputusan. Akunting cocok buat kalian yang suka berkutat sama angka, cepat belajar, bisa berkomunikasi dengan tim, dan tertarik sama dunia bisnis. Akuntan harus cepat tanggap, mau itu ngumpulin informasi atau data baru, mengenali proyek baru, atau meeting sama klien. Kalau kalian nemu sesuatu yang asing di telinga kalian harus bisa ngajuin pertanyaan yang tepat dan ngikutin arah dari atasan sambil mencari tahu lebih jauh tentang hal tersebut. Makanya, ketertarikan soal dunia bisnis dan gimana dunia bisnis bekerja itu penting banget. Setelah kalian paham dengan konsep pekerjaannya, kalian harus bisa menyampaikan informasi yang kompleks jadi lebih sederhana dan gak pakai istilah-istilah ribet, tapi tetap profesional kepada klien kita. Makanya, kemampuan komunikasi vital untuk pekerjaan ini. Kalian juga harus bisa bekerja dengan rekan kerja kalian. Dan gak jarang, rekan kerja kalian ini bisa jadi isinya orang-orang dari latar belakang bisnis yang berbeda-beda. Jenis akuntan itu ada banyak. Kalian harus tahu mau jadi spesialis jadi akuntan apa. Karena skill set akuntan forensik misalnya, pastinya beda dengan akuntan pajak. Kemampuan untuk bisa cari jalan tengah dari tuntutan bisnis dan tuntutan moral juga penting kalau kalian mau jadi akuntan. Akuntan, apalagi akuntan publik, pastinya dibayar sama kliennya. Jadi di satu sisi, akuntan gak akan terlepas dari kepentingan klien. Tapi di lain sisi, akuntan punya kewajiban moral untuk mastiin kalau klien kita jangan sampai ngerugiin publik. Kalian kudu bisa cari jalan tengah kalau sampai ada di posisi dilematis, guys. Sifat lain yang cukup penting buat calon akuntan adalah kemauan untuk bekerja dan belajar di saat yang bersamaan. Meskipun pekerjaan akuntan umumnya punya jam kerja yang normal, tahun-tahun pertama jadi akuntan biasanya bakal berat. Kadang kalian harus bekerja keras untuk dapat kualifikasi profesional dengan cara ikut kelas, belajar, dan ikut ujian tertulis sambil bekerja. Beberapa perusahaan tapinya suka ngasih cuti pendidikan. Ini bisa jadi solusi kalian yang kudu belajar sambil kerja. Kalau kalian bukan orang yang suka belajar di kelas, ikut tes, atau ambil sertifikasi, mungkin profesi sebagai akuntan bukan buat kalian. Manajemen investasi. Ada dua tugas utama di manajemen investasi: membuat keputusan investasi yang bagus dan ngelayanin klien. Kalian bakal dituntut untuk jadi ahli tertentu di bidang pasar keuangan tempat perusahaan kalian beroperasi, dan jadi perwakilan dari klien juga. Kalau kalian suka dengan research, jadi spesialis, tertarik buat ngedalamin pasar keuangan dan implikasinya terhadap tanggung jawab yang kalian pegang, maka bidang ini cocok banget buat kalian. Kalian juga kudu punya jiwa melayani dan selalu berkeinginan untuk memberikan yang terbaik buat klien kalian. Karena manajemen investasi intinya adalah untuk ngeyakinin kalau kebutuhan klien kalian terpenuhi. Dalam hal ini, nentuin keputusan investasi untuk klien. Waktu kalian bakal banyak habis untuk ngobrol dengan klien. Atau kalau nggak lagi bareng klien, ya kalian harus kerja sendiri atau bisa juga sama rekan kerja kalian. Jadi, kalian harus bisa jadi single fighter atau kerja dalam tim. Dan pastinya pede waktu ngadepin klien kalian. Kalau mau benar-benar jadi expert, kalian juga harus belajar lebih lanjut buat dapetin kualifikasi yang diakui secara global.
Ambil CFA misalnya, yang konon katanya merupakan sertifikasi tersulit di bidang keuangan dibandingkan CPA, CMA, FRM, CFP, atau sejenisnya. Jadi, manajemen waktu kalian harus cukup bagus karena jadwal kalian bakal padat banget. Kalian juga harus bisa tetap kerja sambil nyiapin ngadepin ujian sertifikasi. Selain itu, kalian juga akan banyak berkutat dengan angka di kelas maupun di kerjaan kalian. Coba deh tanya diri kalian, apakah pekerjaan seperti ini cocok buat kalian nggak? Jam kerja dari manajemen investasi tergantung dari beban kerja kalian. Kerja dari pagi selama 10 jam dalam sehari itu standar dalam pekerjaan ini. Apalagi kalau kalian berinvestasi di pasar keuangan di belahan bumi yang lain. Rutinitas mingguan kalian nantinya bakal diisi sama kerjaan di kantor, kayak menghubungi klien, meeting bareng tim, dan email buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Selain itu, pastinya harus nemuin klien, mau itu di kantor kita, kantor mereka, atau di tempat lain. Kalau kalian gak suka kerjaan yang hanya duduk seharian di meja atau seharian di lapangan, pekerjaan ini bisa jadi cocok buat kalian karena porsi kerjanya seimbang. Tujuan utama dari manajemen investasi adalah untuk ngembangin uang, dan mereka melakukan ini dengan cara menginvestasiin uang klien. Investasi ini bisa di macam-macam produk keuangan, bahkan lintas negara. Klien kalian juga bisa individu atau perusahaan yang punya cukup uang dan aset. Kalau kalian gak nyaman investasiin duit orang berdasarkan analisa dan penilaian kalian, saya nyaranin jangan jadi manajer investasi deh. Banking. Pekerjaan di bidang perbankan juga ada banyak macamnya sehingga kemampuan dan skill set yang dibutuhkan untuk sukses di dalam bidang ini juga pastinya bervariasi. Perbankan retail. Bank retail melayani nasabah individu dari remaja yang pertama kali bikin rekening hingga pensiunan yang nyari tabungan berbunga tinggi untuk simpanan mereka. Kalau kalian suka berinteraksi dan melayani orang dari berbagai latar belakang, perbankan retail mungkin adalah pekerjaan yang cocok buat kalian. Deposito dari nasabah adalah jantung dari bank retail. Kemampuan customer service biar nasabah happy, dan bisa ngejual produk bank penting banget biar nasabah kalian gak lari ke bank lain. Bank retail yang bagus bisa sampai ngeluangin waktu untuk tahu kebutuhan nasabah dan nyaranin produk yang terbaik untuk mereka. Kalian harus sabar, empatik, jadi pendengar yang baik, serta mampu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan kebutuhan nasabah secara bersamaan. Fleksibilitas, kemampuan adaptasi, mobilitas yang tinggi, dan kemampuan untuk ngebangun hubungan baik dengan rekan kerja di luar kantor kalian juga cukup penting. Karena selama kalian bekerja di bank, kalian mungkin akan pindah-pindah divisi, cabang, bahkan ganti kantor regional buat ikut pelatihan. Ngelakuin pengembangan profesional, sampai dikasih jabatan baru buat ngisi kursi yang kosong. Jam kerja perbankan retail biasanya sekitar jam 9 pagi hingga 5 sore. Tapi nggak jarang kalian juga harus kerja lembur. Di samping itu, karena beberapa bank retail buka di hari Sabtu dan Minggu, di beberapa posisi bisa jadi kalian harus bekerja di weekend. Jadi kalau mau kerja di perbankan retail, kalian harus siap ngadepin ginian. Perbankan investasi. Perbankan investasi cocok buat kalian yang suka kerja dan ngutak-ngutik data. Karena itu kalian kudu punya kemampuan analitis dan numerik. Kadang kalian juga dituntut harus memegang gelar yang berkaitan dengan bidang tersebut seperti CFA yang tadi saya sempat singgung. Kalian juga harus bisa bekerja di dalam tim, percaya diri ketika menghadapi klien dan siap untuk ngeluangin waktu kalian. Satu hal yang bikin perbankan investasi agak beda dengan pekerjaan yang lain adalah jam kerjanya yang bisa dibilang lumayan panjang. Jangan kaget kalau kalian harus bekerja lebih dari 12 jam sehari. Dan kadang bahkan masih harus bekerja di weekend. Jadi kalian harus tahan banting kalau mau terjun ke bidang ini. Pressure di investment bank juga cukup berat. Misalnya di divisi trading, di mana produk keuangan diperjualbeliin. Kalian dituntut untuk bisa ngasilin profit dengan nilai uang yang besar. Atau ngebantu perusahaan buat IPO misalnya. Pastinya kerjaan kalian punya deadline dan tekanan kerjanya untuk bisa bikin IPO yang sukses juga besar. Siap nggak kira-kira kalian kerja di lingkungan kerja kayak gini? Asuransi dan aktuaria. Asuransi. Pendengar yang baik cocok banget untuk kerja di bidang asuransi. Percaya diri dan kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal juga nggak kalah penting kalau kalian mau terjun di bidang ini. Kalian bakal ketemu dengan berbagai jenis orang. Kalian juga harus teliti terhadap pengajuan asuransi yang masuk dan dalam berbagai kasus. Kalau sampai ada klaim asuransi yang ditolak, kalian juga harus pinter-pinter komunikasiin ini ke klien kalian.
Di perusahaan asuransi tertentu, kalian bisa dibiayai untuk ambil sertifikasi di bidang ini. Jadi nggak tertutup kemungkinan harus bisa belajar sambil bekerja juga. Tapi kalau dibandingkan dengan bidang keuangan lainnya, asuransi punya jam kerja yang cukup stabil, yaitu sekitar jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Bahkan masih sangat mungkin dilakukan secara part-time atau freelance. Perusahaan asuransi menghasilkan uang sebagian besar dari individu dan perusahaan yang membeli asuransi mereka. Karena itu, skill jualan sangat penting untuk bisnis ini. Gak jarang, yang kerja di bidang asuransi ini udah terbiasa dengan budaya kejar target. Biar bisa mencapai target penjualan kalian, pastinya kalian harus menguasain produk yang dijual, termasuk kelebihan dan kekurangannya dibandingkan kompetitor lain. Kalian juga harus aktif mengkomunikasikan kebutuhan nasabah ke perusahaan kalian. Just in case, perlu dibuatkan produk asuransi baru untuk kebutuhan ini. Aktuaria. Aktuari yang bagus punya kemampuan berhitung yang baik dan punya motivasi diri yang tinggi. Mereka harus bisa jadi problem solver dan punya skill komunikasi yang bagus, baik secara tulisan maupun lisan. Pekerjaan dari aktuari bisa berubah-ubah, jadi kudu bisa fleksibel juga. Karena sifat teknis pekerjaannya yang banyak menghitung, banyak aktuari yang punya gelar di bidang matematika, mau itu matematika terapan atau statistik. Jadi, pekerjaan ini cocok banget buat kalian yang suka hitung-hitungan. Aktuari biasanya bekerja di balik meja, tetapi ada juga aktuari, terutama aktuari konsultan, yang harus pergi menemui klien. Sama dengan di bagian asuransi, aktuari umumnya bekerja 8 jam sehari di awal-awal mulai bekerja. Tapi ini nggak jaminan. Untuk aktuari di bidang konsultasi dan investasi perbankan misalnya, pastinya bakal punya jadwal yang lebih tidak terduga dan sering bekerja lebih dari 40 jam setiap minggunya. Kalau kalian berminat untuk berkecimpung di dunia aktuaria, kalian harus punya beberapa kualifikasi yang bisa jadi ngewajibin kalian untuk ngambil pendidikan lanjutan yang dibiayain sama perusahaan. Yang artinya, lagi-lagi belajar sambil kerja. Kalau kalian ngerasa sanggup dan suka hitung-hitungan, boleh dicoba deh profesi yang satu ini. Nah, kelar deh episode kali ini soal cocok gak sih karir di bidang keuangan buat kalian. Gimana? Tertarik untuk mulai berkarir di bidang ini? Atau ada yang udah terjun ke dalamnya? Share pengalaman kalian dong di komen. Saya pengen tahu juga. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Fakultif ini ya. Kita bakal terus bagiin informasi dan materi belajar akuntansi dan finance ke kalian. Thank you udah nonton video ini. Sampai jumpa di Fakultif Break Time berikutnya.